Selamat siang ini atau selamat pagi para sahabat sekalian. Hari ini saya bersama Pak Tommy F. Awi, seorang dosen filsafat di Universitas Indonesia. Tapi barangkali sekarang sudah pensiun ya Pak Tommy. Sudah pensiun. Dan sekarang menekuni dunia seni dan sastra, termasuk seni lukis ya. Ya, Uh, ini tinggal terima kasih Pak Tommy sudah bisa hadir. melanjutkan sebenarnya dunia seni itu Oh, setelah oke. Memang lama. dasarnya dulu punya minat yang besar di dunia seni ya, Pak Tommy ya. Dasarnya sebenarnya itu. Tapi Jadi, kemudian apa jadi namanya dosen tersesat itu, ke filsafat ya. jadi dosen itu karena kesasar. Oh, oke. Tapi membuahkan hikmah juga ya, kesasar di filsafat ya. Ya. Ya, Dan ya. kemudian ada juga Pak Yusuf Sutanto, pegiat dan praktisi kebajikan timur, sekaligus juga aktif sebagai pelatih Tai Chi ya. Salah satu guru Tai Chi paling senior saya kira di tanah air. Terima kasih Pak Yusuf, selamat pagi. Ya, nah Pak Yusuf, Pak Tommy, hari ini kita akan ngobrol, berbicara atau diskusi ya tentang fenomena nih kemajuan teknologi yang dicapai oleh umat manusia yang luar biasa, dan kita nanti ingin berdiskusi apakah ini merupakan satu peluang kebaikan buat umat manusia atau bahkan menjadi ancaman ya. Jadi kita melihat dari perspektif manusia dan peradabannya. Nah, tapi ini sebagai pengantar seperti biasa, ya, kita akan mempersilahkan terlebih dahulu Pak Yusuf Sutanto ya untuk membuka pintu lah ya ke diskusi kita, memberikan pengantarnya. Silakan Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih Pak Am. Terima kasih Pak Tommy Awi. Ya, saya ingin sedikit memberikan buat pengantar supaya tahu skopnya apa yang kita bahas dan mengapa kita mengundang tamu Pak Tommy Awi ini profesor gitu yang menekuni bidang filsafat dan lalu seni dan ya melukis cocok ini hari ini gitu. Nah, masalahnya itu adalah begini. Jadi saya di ada satu ilmu yang Taiji itu apakah relevan untuk zaman now itu? Kalau nggak relevan ya ngapain aja? Pernah aja dah, ya dah, tidak usah dibahas lagi. Tapi kalau kita lihat bahwa sekarang ini, lihat bahwa baru-baru ini aja penemu apa artificial intelligence itu keluar dari Google karena tahu bahwa waduh ini temuan saya ini kok jadinya bisa mencelakakan manusia tuh dia mundur itu ya toh. Dan lalu bagaimana ke depannya ini ya toh. Bisa slide berikutnya Pak. Nah kita mau melihat bahwa eh, kita melihat bahwa dana besar digunakan untuk mencemari bumi dan langit. Ya toh. Setelah itu uang yang sama besarnya mungkin lebih dipakai untuk riset mau pindah ke Mars ini. Semua ini manusia mau ngapain ini ya toh? Di sini dicemarin, di sana yang belum jelas pergi, ya toh. Nah, ini kita diskusikan itu di Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya toh, sama di sebuah lembaga stasiun TV ya, penyiaran TV ya satu pena. Lanjut Pak sedikit Baik, berikutnya. Nah ini yang ini aja kagak bisa. Ini ngapain itu ada kalau ada hujan meteor itu yang punya bumi juga planet dia hajar habis ya dah nggak bisa. Siapa yang mau melindungi itu. Yang kedua adalah penemuan teknologi zoom apa ini semua apa mikroskop yang bisa melihat barang-barang yang besarnya sampai 1 triliun itu.
1/1 triliun itu. 1/1 triliun itu. Dan yang sekarang lebih canggih lagi, Semto itu 1/1000 triliun ini. Nah kalau apa ini virus saja ukurannya segini, pantesan aja mau dikasih antibiotik, mau dikasih antivirus itu ya nggak cukup matiin seluruh yang ada di sini. Karena itu hukum kekekalan tenaga itu ya terjadi dengan demikian, kekekalan energi, bahwa di alam semesta itu nggak ada yang hanya bisa berubah bentuk, tapi terus energi itu berputar terus dirubah bentuknya aja. Ya, dari segala masalah ini lalu terjadi perubahan besar-besaran di dalam sektor pengobatan karena membunuh bakteri atau virus atau sel-sel seperti kanker dengan kemoterapi dan lain-lain itu disinarin itu yang bisa kita dapat cuman hanya yang besar-besar aja, yang kecil-kecil di dalam itu masih ada dan bisa kambuh lagi. Nah karena itu memang uh, masalah qi menjadi penting itu, ya toh. Nah planet-planet itu membutuhkan qi yang alam semesta supaya meteor itu tidak saling berbenturan. Dan si latihan-latihan yang mengembangkan qi ketahanan dari dalam sehingga ia bisa mempromosikan kesehatan promotif dan preventif, ya toh? Dan lalu menjaga kesehatan yang juga bisa mempercepat self healing ini. Karena itu saya dengan berani mengatakan bahwa Tai Chi ini dibutuhkan di zaman now, ya toh. Nah itulah kira-kira. Nah orang yang membahas kita undang kali ini Profesor Tommy Awi yang memang menekunin bidang yang makro sampai mikro dan lain-lain. Jadi satu pembicara yang menurut saya tepat untuk membahas bagaimana silabus ini nanti dilihat, dikeker sama dia mana kurangnya, mana yang perlu ditambah lagi, deepening, di broadening, termasuk dikoreksi lagi, sehingga nanti bisa membantu kita dalam mengembangkan ini. Karena kita sudah mempunyai hampir 20 dosen yang kualifikasinya S2, S3, dan bahkan ada profesor yang secara 2,5 tahun atau hampir 3 tahun berjalan ini telah menjalani Tai Chi tanpa putus dari Senin sampai Sabtu, Minggu latihan di rumah, Seninnya ketemu lagi terus. Ini luar biasa. Tentu kita bisa tanyakan pada mereka, why itu bisa tekun begitu? Itu aja Pak Am. Baik. Saya punya ini. Ya. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas pengantarnya ya ke diskusi kita. Justru nanti Pak Yusuf ini diskusi kita akan lebih lebar ya dari apa yang tadi dimulai dari pembicaraan Pak Yusuf. Ini kembali ke kemajuan teknologi yang dicapai umat manusia. Tadi Pak Yusuf juga menyinggung beberapa hal dan kita ingin melihat ini dampaknya terhadap kehidupan umat manusia. Nah Pak Tommy, ini terima kasih ini sudah berbagi atau bergabung dengan kita. Kita akan memulai ini diskusi, melanjutkan pengantar Pak Yusuf tadi ya di mungkin spektrum yang lebih luas mengenai kemajuan teknologi yang dicapai umat manusia. Pak Tommy, bagaimana melihatnya ya? Kalau kita lihat, memang manusia sekarang ini dibantu banyak dari segi efisiensi ya dengan beberapa teknologi robotik, teknologi chip, Internet of Things, terus kemudian juga artificial intelligence membuat pekerjaan umat manusia yang dulunya dikerjakan oleh banyak orang, sekarang barangkali tenaga manusia di beberapa bidang tertentu itu sudah bisa digantikan dan lebih efisien. Bagaimana Iya. pandangan Pak Tommy ini mengenai hal ini?
Iya, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Aam sudah mengundang saya gitu. Tapi kalau Pak Yusuf bilang tadi itu saya menguasai benar itu kayaknya keterlaluan deh. Saya nggak menguasai benar. Manalah ada seorang yang bisa menguasai realitas itu ya kan. Otak kita kayaknya kecil untuk bisa menguasai persoalan dunia dan apa yang kalau di dalam filsafat itu disebut reality, itu realitas. Itu kan kalau kita sebut realitas udah serem itu, udah serius sekali kita bicara. Nah itu langsung menyangkut pada kemampuan otak kita dan kemampuan mental kita untuk memahami realitas dan kita masuk pada realitas itu ya. Kalau tadi menyinggung soal teknologi, sebagaimana mau disetir kayaknya Pak Aam ini dan Pak Yusuf itu kita masuk dalam pembahasan teknologi. Memang teknologi itu menjadi sepertinya paradigm of reality sekarang gitu ya. Teknologi itu yang dalam arti teknologi yang memframing hidup kita gitu. Dan ya dengan framing hidup kita sepertinya diarahkan lah mau kemana. Ya. Sementara kan kalau kita bicara tentang teknologi, ya kegunaan teknologi itu secara klasik lah udah tahu saya kira semua orang bahwa teknologi itu punya sisi negatif dan positif. Kemudian tinggal tergantung kita memanfaatkan, tergantung kita menggunakannya. Cuma kalau kita bicara tentang tergantung, ya tergantungnya itu siapa gitu ya. Nah, masih banyak sekali orang yang ya pokoknya asal menggunakan tetapi ya dia mengikuti aja, mau negatif kayak dia ikuti aja karena dia tahu bahwa itu gak masuk di dalam jurang negatif, dia pikir juga ya positif-positif aja gitu ya. Nah orang-orang ini kan susah kita mau bilang tergantung pada siapa gitu ya, karena mereka mungkin ya seperti tadi belum punya kapasitas untuk mengkritisi dan seperti tadi bahkan mungkin belum terlalu mengerti tujuan menggunakan itu. Nah bayangkan sekarang juga mulai dilatih anak 1 tahun pun udah dibebasin pakai handphone suka-suka dia gitu ya. Nah, kemudian efek negatifnya jelas pada mata dan pada saraf-saraf otak pun itu sampai dia masuk ke persoalan itu. Nah ini kan bisa dikatakan ya dari kecil teknologi sudah digunakan secara negatif dan merusak mental dan kesehatan jiwa. Ya. Nah kalau udah masuk pada kesehatan jiwa ini kan secara konkret dan secara khusus itu kita bisa masukkan pada persoalan-persoalan tai chi. Ya bagus. Ya. Karena persoalan kesehatan mental ini adalah concern utama dari tai chi. Sejauh saya ketahui, sekalipun saya kalau di depan Pak Yusuf pasti sok tahu. Kalau di tai chi. Pak Yusuf udah maestronya di situ kan. Ya, awal lah. Tapi ya saya coba kapan lagi mau sok tahu di depan Pak Yusuf kan. Nah, kesehatan mental ini Tai Chi merasa juga saya kira punya tanggung jawab untuk bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang tadi bukan lagi tergantung. Ini orang banyak yang nggak bisa memahami itu. Ya. Kalau tadi saya bilang tergantung orang yang menggunakan itu, nah mereka bisa disebut orang-orang yang sudah tahu sebenarnya ya, mana negatif, mana positif, sudah bisa mengkritisi itu. Dia sadar bahwa kalau saya pegang pistol misalnya, ya udah negatifnya jangan tembak orang sembarangan gitu kan. Kalau nggak ada pegang pistol juga nggak ada legalnya gitu. Nah, tapi dia sengaja kemudian tembak orang aja atau nakut-nakutin orang gitu ya. Nah itu kan udah tergantung pada orang itu karena dia sangat tahu mau diarahkan kemana. Nah,
Kemudian menyangkut tadi yang sudah saya sebut berurusan dengan kesehatan mental, teknologi itu masuk merusak mental dalam kasus-kasus tertentu, ya, kasus-kasus tertentu, dan yang paling dekat dengan kita ini ya tadi sudah disebut ya teknologi informasi misalnya, ya dengan IA juga itu. Dengan ya pokoknya kita tahulah dunia maya dengan terutama teknologi tadi, teknologi informasi, di mana kita tidak lagi bisa membedakan mana info yang faktual, yang bisa katakan berdasarkan fakta atau semata-mata fiksi. Kita masuk di dunia hyper reality yang sulit sekali lagi membedakan fakta dan fiksi. Nah, kalau ini kan jatuh pada orang yang senang sekali bikin hoax, itu saya lebih suka sebut itu hoax karena lebih ekspresif. Hoax gitu ya. Ini kan yang bahaya dan bisa merusak mental. Nah, itu yang persoalan yang serius pada teknologi informasi. Kemudian teknologi yang kita hadapi sekarang di dalam dunia pendidikan dengan IA, saya tidak sempat mengalami itu ya. Saya baru mengakses karena 2 tahun lalu saya pensiun, saya tidak ngajar lagi, gitu ya. Saya tidak, sebenarnya saya mengajar filsafat teknologi, tetapi karena saya sekarang itu lagi asik, lagi refreshing untuk belajar ke masyarakat bawah, meninggalkan sebentar urusan teknologi, tapi ya sekali-sekali masih mengikuti. Katanya sekarang ini mahasiswa tidak perlu pikir-pikir berat untuk jadi sarjana, diserahkan ke IA. Nah, IA itu sendiri, teknologi itu sendiri yang akan membuat tesis, disertasi, atau skripsi. Nah, di mana lagi letak dasar menjadi mahasiswa untuk berpikir kritis, untuk mandiri, merdeka. Ya. Tahu kampus merdeka atau belajar merdeka itu merdeka termasuk merdeka menggunakan ya cara-cara seperti itu. Itu kan yang kita perlu waspadai. Baik. Nah, kembali mengikuti tadi silabus Pak Yusuf jelas tadi, itu menarik di sana karena salah satu poin di sana mengajak untuk tanggung jawab guru lah, guru dalam arti ini kan luas gitu ya, karena guru itu menjadi katakanlah panduan atau yang memberikan tahu lah gitu ya, memberikan jalan pada orang-orang yang tadi ini belum sampai pada kata tergantung siapa gitu, tapi mereka memang masih perlu bimbingan ya, perlu ya dan sebagainya itu. Itu penting sekali saya kira menjadi ya kepedulian kita pada kesadaran para guru untuk menjadi profesional mengajar. Nah, saya kira dalam konteks Tai Chi ya guru-guru ini pun perlu paling mendasar adalah tadi itu kesehatan mentalnya itu. Karena apa? Karena banyak guru juga yang menyelewengkan jabatan. Nah, saya kira dari penjelasan salah satu penjelasan Pak Yusuf tadi tentang silabus itu menjadi guru, dan kita ini juga terlibat dalam dunia pendidikan. Pak Aam juga kan. Pak Yusuf juga. Memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama menghadapi ya dunia teknologi yang mau tidak mau kita hadapi. Ya silakan saja orang yang menjadi anti teknologi, silakan saja gitu, tapi orang yang sadar tentang realitas, dia tidak mungkin untuk menjadi anti teknologi. Mengkritisi itu iya,
bisa mengkritisi. Tapi Mhm. anti teknologi, coba kalau kita bilang, oh kita udah rusak karena teknologi, kemudian kita anti teknologi, nggak mungkin kan kita Betul. zooman begini gitu kan. Ya. Nggak mungkin kita punya relasi jarak jauh seperti ini. Kita pakai teknologi. Jadi Ya, ini membantu kita juga ya. iya, teknologi dalam hal itu membantu kita. Jadi saya kira orang yang kritis, ya mengkritisi aja. Teknologi itu tidak jatuh pada tanda kutip ya anti teknologi. Tapi kalau ada juga seperti itu ya silakan, kan mungkin mereka memilih hidup untuk hidup di gunung yang tinggi sekali, yang itu, yang tidak ada, atau di pedesaan yang jauh sekali tanpa ada bingar-bingar kehidupan, bisa aja gitu ya. Atau di kota tapi mengurung diri benar-benar di Bersama rumah. menyepi sendiri ya. Ya menyepi sendiri, silakan aja ya. Tapi memang ya soal teknologi, realitas tadi itu teknologi menjadi primer dalam hidup kita ini. Ya, tinggal bagaimana pendekatan Tai Chi itu ya tadi itu mengakses, mengkritisi dan membangun jalannya hadapi itu. Salah satu tadi bagaimana kita menjadi guru dalam arti yang profesional, bahkan tadi berani nggak seperti Pak Yusuf menjadi guru yang tidak berbayar misalnya. Kalau saya jujur aja mikir-mikir. Ya, itu betul-betul bermanfaat buat manusia lain ya, tanpa melihat apa Tanpa ya, ada imbalan. imbalan. Nah, itu kan sikap yang romantisisme luar biasa itu. Ya, iya, betul, betul. Nah, Ya itu. Pak Tommy ini karena ini berbicara tentang tadi Tai Chi ya, yang sebenarnya konsep dasarnya kalau kita lihat kan di situ ada kebajikan yin yang ya, keseimbangan ya antara yin yang. Jadi Pak Tommy melihat ini relevan sekali ya, kebajikan timur atau kalau kita bicara local wisdom itu Iya. untuk salah satu apa ya, untuk menjaga nih terjadinya dehumanisasi karena pengaruh teknologi ya, dengan keseimbangan yin yang dan konsepsi tai chi tadi. Iya. Bagi saya konsep seperti itu sekalipun sudah klasik tetapi tidak klise ya. Yin and Yang itu tentu saja ajaran yang sudah klasik, tetapi kenapa tidak klise? Karena masih bisa kita gunakan untuk menghadapi ya, realitas yang tadi itu kemungkinan besar jatuh pada hal-hal yang negatif misalnya. Kita masih gunakan itu dalam arti konsep untuk mengharmonikan realitas itu ada peluang terus. Baik. Saya tinggal di Bali selama 3 tahun ini, saya pelajari juga bagaimana kehidupan orang Bali di dalam selalu menjaga keharmonisan. Mereka tidak jatuh pada kata radikalisme anti ini atau anti itu gitu ya. Bahkan hal yang buruk pun bagi mereka, hal yang jahat pun bagi mereka itu nggak mungkin untuk dilenyapkan dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi bagaimana kita menghadapi dengan arif. Gitu. Karena apa? Lah kalau kita menghapuskan atau sama sekali menghancurkan yang buruk, pertama, apakah kita sanggup? Itu. Karena itu realitas manusia. Kedua, kalau kita memusnahkan yang baik, lah lantas yang buruk, lantas apa kita bisa kemudian memahami apa itu yang baik? Kalau dalam ketiadaan yang buruk ya. Oke. Ya, filosofinya kan di situ. Jadi bagaimana kearifan muncul justru ketika kita menghadapi hal yang baik dan buruk. Itulah yang selalu saya sadari ya, peluangnya di situ, peluang dan tantangan kehidupan justru di situ. Itu. Jadi ada manfaat selama 3 tahun ini saya belajar sampai ke desa-desa, kearifan-kearifan lokal itu. Bali mereka sangat menghormati ya, kalau di sana ada yang en yin,
Ya, Mhm. di sini juga ada sebenarnya konsep-konsep yang Mhm. jahat, yang baik, kayak Betul. gitu. Iya, iya. Jadi kearifan lokal dari manapun ya, termasuk juga di Nusantara ya. Tadi Pak Tommy bicara tentang kearifan lokal di Bali ya, itu masih relevan ya. Dan saya kira perlu dipertahankan, perlu dikembangkan ya di dalam era kemajuan teknologi sekarang ini, Pak Tommy ya. Ya, saya Mhm. kira itu untuk menghadapi Mhm. teknologi kita membutuhkan kearifan-kearifan seperti itu. Mhm. Mhm. Tidak untuk anti dan ingin Mhm. menghancurkan satu, tapi Mhm. Mhm. perlu bijak menghadapi itu. Mhm. Betul, betul. Baik Pak Tommy, tadi bicara tentang eh, kearifan lokal ya, untuk menjadi bagian kita mengantisipasi ya dalam menjaga keseimbangan dengan kemajuan teknologi yang ada manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya ya, sehingga kita bisa bijak gitu ya dengan teknologi yang kita miliki ini. Nah, ada satu hal lagi nih Pak Tommy ini terkait dengan em, kekhawatiran nih sebagian kalangan terjadinya dehumanisasi ya. Meskipun kita tadi sudah mendiskusikan ada beberapa hal yang bisa diantisipasi, tapi ini kalau kita lihat em, pergerakan teknologi yang sedemikian cepat ini yang salah satunya umpamanya memungkinkan kemajuan umat manusia itu membuat robot seperti layaknya manusia, terus kemudian utuh dan bisa berbicara, bercakap, bekerja. Hanya satu yang tidak bisa atau tidak ada, itu soul ya, jiwa di dalamnya. Nah, tapi perkembangan ini di beberapa negara ya seperti saya mendengar itu di Jepang itu dipakai justru untuk teman ya, teman di dalam kehidupan ya. Jadi terutama untuk para mereka yang lajang. Dan banyak kekhawatiran kalau ini dibiarkan terjadi itu menjauhkan manusia dengan manusia lain dan kehidupan ke depan akan menjadi berubah ya dari banyak aspek. Nah, pandangan Pak Tommy ini bagaimana ya mengenai dehumanisasi dengan kemajuan teknologi informasi ini? Robotik terutama. Ya, ini salah satu juga isu yang Mhm. utama dalam teknologi dengan Mhm. IA-nya itu ya, Mhm. Mhm. AI gitu ya, Mhm. teknologi AI. Mhm. Um, Proses dehumanisasi itu dalam arti kita tidak lagi berinteraksi langsung kan dengan Mhm. yang namanya manusia. Tadi sudah Mhm. disinggung, apalagi secara relasi seksual itu ya, Mhm. memang sudah mulai terjadi sejak ya saya tahu itu mulai dari 2 dekade yang lalu Baik. ya, sebagai fenomena dan sekarang udah mulai terjadi seperti Mhm. itu. Dan sekali lagi memang itu tidak gampang untuk kita menahannya ya, Mhm. hingga Mhm. salurannya itu tepat apa tidak gitu. Mhm. Bagi orang-orang tertentu, kalau kita khusus dalam arti relasi seksual, memang Mhm. ada orang-orang tertentu yang sulit sekali justru dengan manusia. Mhm. Mereka Betul. membutuhkan itu ya. Dan Mhm. ketika secara psikologi itu membantu dia Mhm. sampai tidak membuat atau efek, kan banyak orang juga karena ada gangguan gangguan relasi seksual gitu kemudian ke masyarakat jadi destruktif Mhm. seperti itu ya. Nah, Mhm. teknologi itu bisa salah satu membantu orang-orang seperti itu. Mhm. Nah, dehumanisasi itu dalam arti kembali pada relasi seksualitas itu Mhm. jadi tinggal kita lihat tepat atau tidak gitu. Mhm. Saya tidak langsung mengatakan bahwa oh itu benar-benar menghancurkan, Mhm. Mhm. tapi sekali lagi kita lihat itu relevan pada orang-orang dalam Mhm. Mhm. karakter seperti apa. Mhm. Kenapa itu muncul? Nah, karena Mhm. kan pasti ada visibilitas tadinya lagi. Kemudian Betul. bikin boneka teknologi yang memuaskan itu ya, Mhm. seksual itu Mhm. pada orang-orang tertentu. Mhm. Nah, secara psikologis ya mental itu bisa membantu. Jadi ya cermat-cermatlah kita melihat.
Tapi Hmm. kalau seperti tadi juga bahwa itu mendehumanisasi sampai nilai-nilai kemanusiaan kita hilang karena Mhm. dipakai untuk membohongi orang, menyiasati orang secara untuk Mhm. mencelakai orang. Nah, Mhm. itu tentu saja yang sekali lagi tanggung jawab Pak Yusuf ini. Ya, Ini ya. kita mereparasi mental seperti ini. Mhm. 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 Itu Baik, Pak Tommy, ini semakin saya meyakinkan ya, ini pentingnya nilai-nilai lokal ini ya menjadi peseimbang gitu kan ya antara uh, kemajuan teknologi ya dengan apa ya realita kita sebagai manusia yang harus berkehidupan dalam tanda kutip normal ya sebagai manusia. Jadi keseimbangan ini yang sering diajarkan di dalam banyak em, budaya ya, termasuk di Nusantara, di Asia Timur ya, yang budaya keseimbangan. Tadi Pak Tommy di Bali juga rupanya meskipun namanya bukan yin yang ya, tapi penerimaan ke sesuatu yang dianggap jahat dan tidak mungkin juga menghilangkan kejahatan itu di bumi 100%, tapi bagaimana kita menghadapinya ya dengan bijak. Nah, oleh karena itu kembali ini ke Pak Yusuf ya, Pak Yusuf sebagai pengantar atau yang kedua ya penutup mengenai peran kebajikan lokal ini Pak Yusuf ya untuk bisa menyeimbangkan ya fenomena dinamika yang dihadapi oleh manusia sekarang. Silakan Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih Pak Am. Jadi pertanyaan sentralnya itu kita manusia itu paham nggak. Mhm. Siapa orang Jawa bilang sangkan parening dumadi itu dari mana Mhm. dia berasal mau berbuat apa untuk menuju kemana. nah, Kita lihat berbagai macam fenomena uang dipakai ngotorin Mhm. bumi, ngotorin langit banyak ya Mhm. toh, fosil digali untuk bahan bakar gitu, semua Mhm. itu luar biasa habis-habisan dan non renewable dan tidak bisa balik. Lalu dia juga keluarin duit besar-besaran untuk riset ke Mars. Lantas Mhm. mau apa ini semua? Kalau Mars itu Mhm. pesawatnya ditabrak oleh meteor juga itu udah nggak bisa ngindarin kan? Bagaimana tuh hujan meteor? Benar. Jadi kita tak lalu bingung ini mau apa sebenarnya, ya. Lalu yang kedua itu bikin bom hipersonik yang sekarang paling hebat, yang nuklir yang bisa belok kemana. Itu di Mhm. dalam rumah bisa dibom pakai nuklir dari mana? Karena bisa di setel tuh. Mhm. Lalu ternyata yang pakai itu kok masih masker bukan karena asap, karena sedang ada pandemi. Jadi dia takut. Jadi ya punya teknologi ini untuk apa? Kalau untuk membereskan makhluk yang kecil aja ya nggak bisa. Lalu you mengambil konsep survival of the fittest, dan untuk itu you menggunakan apa eh, senjata-senjata super hebat untuk menekan yang kecil dan mengarahkan yang kecil. Lalu akhirnya ternyata setelah itu yang menang akhirnya baru sadar, waduh gigi saya kok jadi ompong itu. Ya, seperti sekarang yang sedang terjadi ini. Sehingga akhirnya mulai rontok satu-satu, nggak bisa mengongkosin kehidupannya itu. Sedangkan lidah yang lembut dan lentur itu bisa survive itu. Jadi ada masalah-masalah yang sangat fundamental yang kita tidak tahu apakah dia hidup itu untuk membunuh, untuk memelihara kehidupan dan supaya apa? Supaya bisa hidup kehidupan sudah baik, atau untuk membunuh supaya jadi milik kita itu. Mhm. Nah, kearifan kuno ini sudah ngajarin itu semua. Karena itu sangkan paraning dumadi, ya mesti pelajari lagi. Tapi 1748 Montesquieu mengatakan, lu bisa miliki dunia itu, alam semesta menjadi milikmu dengan keringatmu sendiri, artinya melalui iptek itu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu.
Dan belum sampai 17.700, belum sampai 300 tahun, dunia sudah amburadul gini. Ya, dan lalu bagaimana ini bisa bisa kita juga bertanya-tanya, yuk sekolah apa dan yuk mencapai degree yang panjang-panjang, tapi substansinya kok yuk nggak ngerti itu. Ya, nah ini yang menurut saya kita kita pikir, ya, nah itulah sampai puncaknya ini yang bikin artificial intelligence segala macam. Nanti dia takut sendiri ya mundur lah, saya nggak mau. Ya, syukurlah ini mulai kesadaran ini tumbuh. Nah inilah yang ditumbuhkan dalam Tai Chi itu kan, bahwa kita punya konsep di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara kan, ya toh. Unless sampai kepada situ ya tidak ada gunanya lagi nih. Itu sama bunuh diri aja karena semua musuh yang takut-takut dulu sekarang sudah punya senjata nuklir. Sehingga kalau ini pasti membalas. Dulu Jepang dibom nuklir ya nggak balas karena dia nggak punya. Ya, sekarang sudah semua punya. Ya, jadi ini bagaimana kita sebagai orang-orang kelas Brahmana ini ya, bisa memberikan kontribusi pada alam apa kehidupan ini. Dan kita yang sudah tua umur 70, saya telah 78 segala macam ini, apa Pak Tommy juga mungkin itu bisa memberi Pak Tommy masih muda, Pak. memberi arahan ya supaya ya gimana ini hidup ini ya kita mulai daripada guru-guru ini yang ada di kelompok Tai Chi ini, mulai dengan kesehatannya kan ya baik begitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas perspektifnya ya, ini saya kira nyambung ya. Dan Pak Tommy, sebagai pengantar atau penutup ya dari diskusi kita, silakan apa yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Ya, saya tentu saja menyesuaikan diri dengan konteks kita Tai Chi. Ya. Sekali lagi ini untuk menyangkut kesehatan mental. Tai Chi itu bukan hanya sekedar gerak tenaga, tetapi juga adalah bagaimana soul. Tadi Pak Aam udah singgung robot tidak punya soul gimana. Sekalipun bagi saya barangkali itu belum aja dibuat. Tapi oke, by the way, kembali lagi pada konsep itu ya, karena kehidupan toh bagaimanapun kembali pada namanya kehidupan pasti energi. Kembali ke energi, dan energi itu yang lebih menghidupkan justru energi-energi yang tidak terlihat itu. Ya, yang niskale itu kalau orang Bali bilang ya, yang tidak terlihat dan yang terlihat sekalipun ya dua-dua itu bukan ditempatkan mana yang paling hebat, mana dua-dua itu kan harusnya terjalin secara tadi itu harmoni balance gitu ya. Saya kira ya dengan Tai Chi kita belajar untuk balance terhadap realitas energi-energi buruk dan baik, dan energi yang pokoknya tadi itu binary seperti itu. Saya kira disitulah letak pentingnya Tai Chi yang untuk belajar secara energi itu. Betul. Gitu. Ya, baik Pak Tommy, terima kasih. Ya, jadi tadi Tai Chi untuk membangun mental ya, kekuatan mental, bukan hanya sebenarnya fisik melalui gerakan-gerakan lembut dan atur nafas. Memulai dari dalam, karena hal yang kecil itu ternyata teknologi nggak bisa memerangi secara utuh ya, bakteri, virus gitu ya. Dan dalam konsep Tai Chi sebenarnya bukan untuk diperangi itu Pak Yusuf ya. Karena itu ada keniscayaan yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi hidup bersama bakteri dan virus, tapi secara berkeseimbangan barangkali ya. Pak Tommy, Pak Yusuf, ini terima kasih atas diskusi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi nih, Pak Tommy. Topiknya ini nggak bisa dibahas satu jam seperti ini. Ini banyak hal saya kira yang perlu kita diskusikan kembali. Sekali. Mudah-mudahan Pak Tommy ada waktu dan mau menyesuaikan ya. Pak, ada satu contoh yang lucu nih. Saya lihat, kok dikasih sirup gitu minuman, dikasih disuruh minum probiotik. Jadi di manusia yang oleh satu
diajar apanya, sekarang disuruh minum probiotik lagi. Jadi ini gimana sih punya ilmu ini lah. Probiotik kan dikasih masuk bakteri kan, benar? Iya toh? Ya, bakteri baik. Baik, ya toh. Ya toh. Jadi ini gimana? Jadi ada sesuatu yang nggak beres dengan ini filosof ini bisa ngotrek si ilmuwan ini. Baik Pak Yusuf, Pak Tommy, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang. Maaf kalau ngomong cepat-cepat karena sangat terbatas waktu. Ya, nanti sambung lagi. Kita ketemu lagi Pak Tommy ya. Ya, baik Pak Yusuf. Terima kasih. Salam sehat. Izin live. Mari.